Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu calon jamaah haji khusus yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pagi ini untuk mengikuti materi rangkaian manasik dari 3 Jaya Utama. Untuk pagi ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang persiapan kesehatan haji. Baik. Untuk materi saya ini adalah tentang mengenai hal-hal yang perlu diketahui terkait masalah kesehatan haji pada saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ibadah haji itu menuntut seseorang memiliki kemampuan yang komprehensif, ya, karena memerlukan kemampuan badaniah atau jasmaniah, yang dimaksud ini adalah kesehatan, kemudian juga memerlukan kondisi rohaniah atau mental yang baik. Selain itu juga kemampuan pengetahuan atau ilmiah tentang pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Selain itu juga kemampuan materi atau maliyah, dan juga faktor keamanan atau amniah. Jadi ibadah haji ini memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, jadi lebih kompleks dan komprehensif, dan di sini tentu tidak bisa dilepaskan dari permasalahan fisik, karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Untuk masalah-masalah kesehatan selama ibadah haji yang dapat muncul antara lain adalah faktor jarak, kemudian adanya perbedaan waktu, cuaca dan iklim, kemudian juga kelelahan dan kemampuan adaptasi yang kurang. Jadi permasalahan-permasalahan ini disimpulkan dari Kementerian Agama, ya. Jadi dari beberapa pengalaman yang sudah bertahun-tahun itu disimpulkan intinya permasalahan pada ibadah jamaah haji itu adalah pada 5 hal ini. Untuk pertama masalah jarak. Jadi perjalanannya menempuh jarak lebih kurang 9.000 km dari Malang menuju Mekah. Kemudian para jamaah itu diharuskan duduk di pesawat lebih kurang selama 8 jam perjalanan. Masalah yang kesehatan yang bisa muncul selama perjalanan itu, yang pertama bisa terjadi sendi-sendi yang terasa kaku, terutama di lutut karena posisi duduk dalam waktu lama. Kemudian yang kedua, kaki bengkak, ya, karena posisi duduk tersebut sehingga aliran sirkulasi darah itu sedikit tertahan. Kemudian badan yang pegal-pegal, bisa juga pusing, kemudian gangguan pendengaran, dan mabuk udara. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan akibat jarak, yang pertama bisa dengan melakukan jalan-jalan ringan di dalam pesawat, ya, ketika sendi-sendi terasa kaku atau kakinya bengkak. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan dan disarankan untuk melakukan pelemasan, ya, stretching kayak gitu. Jadi tidak hanya melulu duduk selama 8 jam, tapi juga diperbolehkan berdiri, kemudian berjalan-jalan di koridor di pesawat supaya badan tidak terlalu kaku dan bisa lebih lemas. Kemudian masalah telinga yang terasa penuh saat take off atau landing,
dapat diatasi dengan mengunyah permen atau kue. Jadi dengan kita mengunyah permen atau makan kue itu akan membuka tekanan di dalam saluran telinga kita sehingga tidak terlalu penuh. Bila biasa mabuk udara, maka bisa minum obat anti mabuk kendaraan pada saat terbang. Kemudian jika sudah tiba di Mekah, bila lelah bisa mencari tempat istirahat di dalam area Masjidil Haram dan juga minum air zam-zam. Jika nanti di sana mengalami kebingungan, Bapak Ibu bisa mencari petugas Haji Indonesia. Pada umumnya biasanya ditempatkan di pintu Marwah, kemudian area Babu Salam, area di dekat Zam-Zam Tower, area dekat Darut Tauhid, dan area arah Jarwal. Untuk di Madinah, lokasi petugas Haji Indonesia ada di pintu nomor 20 sampai 22, pintu 15, pintu 6, dan pintu 37. Tips mencegah kelelahan dan masalah akibat jarak ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian perlu mengenali terminal yang dituju dari hotel. Kemudian kenali nomor dan nama hotel di Mekah dan juga nama dan nomor kamar hotel di Madinah. Jadi harus tahu nama hotelnya dan juga bisa mengenali lokasinya. Kemudian mengenali nomor pintu gerbang di Masjid Nabawi ya, karena pintu gerbang di Masjid Nabawi itu kan sangat banyak sehingga sebaiknya memang harus dihafalkan rutenya sampai ke pintu gerbang nomor berapa. Karena jika kita tidak menghafalkan, mengenali nomor pintu gerbang, nanti akan bisa membuat kita mengeluarkan energi yang lebih banyak ya untuk berjalan. Jangan lupa mintalah kartu nama hotel dan selalu dibawa atau ditulis di slayer atau jilbab. Biasanya jika dari name tag atau kartu nama dari TCU itu sudah disebutkan, sudah ada di balik name tag itu sudah dituliskan nama hotelnya, kemudian juga sudah ditulis nama petugas yang bisa dihubungi, juga ada nomor teleponnya. Setahu saya seperti itu. Jangan lupa harus selalu dipakai. Kemudian disarankan selalu membawa air zam-zam di dalam botol kemanapun Bapak Ibu bepergian. Disebutkan bahwa sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa sebagai obat penyakit. Ya. Ini ada dalilnya. Kemudian masalah berikutnya adalah perbedaan waktu. Selisih waktu antara Indonesia dan Saudi Arabia adalah 4 jam. Jadi di Indonesia ini 4 jam lebih awal. Misalnya sekarang kita di sini jam 9 pagi, maka di Saudi adalah jam 5 pagi. Akibat perbedaan waktu ini dapat terjadi perubahan jadwal minum obat rutin bagi Bapak Ibu yang memiliki penyakit kronis ya, seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit jantung. Dan terjadi perubahan irama sirkadian atau siklus tidur. Sehingga bisa terjadi masalah yang muncul, misalnya terlambat minum obat. Kemudian akhirnya muncul gejala-gejala kesehatannya, mulai dari yang ringan sampai sedang. Kemudian bisa terjadi perubahan irama aktivitas dan tidur, sehingga muncul gejala seperti sulit tidur, pusing, pegal-pegal, lemah, dan lain-lain. Misalnya kita terbiasa, ini di Indonesia seharusnya sudah waktunya tidur, sudah mengantuk, tapi ternyata di sana masih baru maghrib seperti itu. Atau sebaliknya, pada saat di Indonesia kita sudah waktunya bangun. Kalau di Indonesia waktu subuh, ternyata di sana masih tengah malam. Jadi kita sudah terbangun.
itu bisa menyebabkan gangguan tidur, tapi biasanya hanya sementara ya. Solusinya, meskipun waktu berubah, tetapi selisih jarak waktu minum obat atau interval minum obat itu tetap tidak berubah. Sehingga jika mengalami kendala untuk mengatur dosis obat, maka bisa menghubungi dokter dan akan dibuatkan jadwal baru minum obat rutin saat di Saudi Arabia. Misalnya, saya harusnya minum sekarang jam berapa, karena intervalnya harus tetap sama. Kalau di Indonesia ini saya biasa minum jam 9 malam, maka di sini saya harus minum jam berapa. Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan atau dengan saya di sana nanti. Untuk aktivitas saat haji kebanyakan adalah ibadah. Jika Bapak Ibu ingin memaksimalkan ibadah di masjid, maka bisa dimanfaatkan waktu-waktu berikut untuk iktikaf. Jadi waktu-waktu yang strategis ya adalah mulai dari subuh sampai syuruk atau duha. Kemudian juga pada saat asar sampai isya. Kalau di antara waktu-waktu tersebut bisa digunakan untuk aktivitas kegiatan yang lain. Permasalahan ketiga yang seringkali muncul adalah karena cuaca dan iklim. Seperti diketahui, suhu udara di Saudi lebih panas ya dibandingkan dengan di Indonesia, berkisar antara 35 sampai 46 derajat Celcius dengan kelembapan yang rendah atau kering. Jadi meskipun di sana suhunya panas, tetapi udaranya sangat kering. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia meskipun kita juga negara tropis, namun kita kelembapannya sangat tinggi, bisa antara 80 sampai 90% ya kelembapan udaranya. Sehingga akibat hal ini maka seringkali muncul masalah kesehatan antara lain kulit terasa kering, kemudian yang sering terjadi juga telapak kaki pecah-pecah, kadang bisa sampai berdarah. Kemudian bibir kering dan pecah-pecah, mimisan, kemudian dehidrasi ya akibat panas itu, dan juga heat stroke itu serangan panas. Kemudian paling banyak juga adalah gangguan ispa. Seringkali jamaah haji itu akan mengalami keluhan batuk dan juga radang pada tenggorokan. Solusi untuk mengurangi permasalahan tadi, sebisa mungkin hindari sinar yang terik. Kemudian gunakan juga sunblock cream ya atau tabir surya atau pelembab dengan SPF 30 sampai 50, jadi yang tinggi sekali. Kemudian disiapkan kacamata hitam dengan UV protection 400, pelembab bibir atau bisa dengan madu, hand body atau krim kaki juga harus disiapkan ya. Kemudian jangan lupa minum air yang cukup dan jangan pernah menahan buang air kecil terlalu lama. Diperbanyak konsumsi buah-buahan karena buah-buahan juga sangat tinggi kadar airnya. Dan yang penting juga adalah gunakan alat pelindung diri yang lengkap. Misalnya topi, payung, masker, dan kaos kaki. Permasalahan yang keempat adalah kelelahan. Jadi ini salah satu beberapa contoh jamaah haji yang sampai jatuh sakit ya akibat kelelahan. Ibadah haji itu memang merupakan ibadah yang berat, oleh karena semua rangkaian dan ritual haji dilaksanakan di Saudi Arabia yang jauh dari Indonesia. Rangkaian dan ritual haji ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan jumlah jamaah yang begitu banyak dalam waktu tertentu, yaitu dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Jamaah haji harus berada di Mekah sekurang-kurangnya 4 hari sebelumnya dan sampai beberapa hari sesudahnya. Untuk mencapai Mekah membutuhkan perjalanan yang panjang seperti yang disebutkan di awal tadi, dilaksanakan serentak
oleh semua muslim dari seluruh dunia dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang sama. Kemudian perjalanan lintas negara juga memerlukan jaminan keamanan. Ini adalah gambaran mobilitas jamaah haji untuk rukun utama. Di sini disebutkan jarak yang harus ditempuh dari Mekah ke Mina adalah 8 km, kemudian satu dari Mina ke Arafah sejauh 5 km, dari Arafah ke Musdalifah 9 km, kemudian dari Musdalifah kembali lagi ke Mina 8 km, dari Mina kembali ke Mekah 8 km, kemudian tawaf itu sebanyak 4 kali, totalnya yang ditempuh adalah 5,6 km, kemudian sa'i sejauh 2,8 km, dan yang paling jauh adalah perjalanan melontar jumroh dengan total jarak tempuh 40 km. Solusinya, pertama, untuk menghindari kelelahan, Bapak Ibu harus mampu mengukur kemampuan tubuh masing-masing, tidak memaksakan diri jika sudah mulai merasa lelah. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa antusias dan bersemangat ya untuk beribadah, tapi jangan lupakan juga bahwa tubuh kita itu perlu istirahat. Tidak boleh terlalu diforsir. Kalau sudah capek, ya sudah enggak apa-apa. Tidak perlu memaksakan diri. Jadi berikan kesempatan tubuh kita untuk beristirahat. Mengatur waktu istirahat yang cukup. Nih. Kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan tambahan di luar ibadah. Misalnya shopping, ya, belanja, atau tour, atau jalan-jalan seperti itu, mungkin tidak terlalu diutamakan ya. Yang harus diutamakan adalah ibadah intinya. Kalau di luar itu sebaiknya harus diperhatikan, jangan terlalu diforsir juga. Kemudian harus mengikuti arahan dari tour leader atau mutawif. Kemudian mengkomunikasikan segera bila ada gejala yang serius pada dokter saat menunaikan kegiatan. Disarankan untuk tidak keluar dari hotel sendiri. Lebih baik bersama kelompok kecil ya, terutama ibu-ibu. Banyak sekali kejadian para jamaah haji ini tersesat ya, karena nggak ada temennya. Nah, kalau sampai Bapak Ibu itu tersesat, tentu akan menguras energi, menguras tenaga ya. Kita mencari hotelnya di mana, seperti itu akan semakin menambah kelelahan. Kemudian disarankan Bapak Ibu sekalian mulai berlatih banyak jalan mulai dari sekarang. Karena jika tidak terbiasa untuk berlatih untuk jalan, nanti begitu sampai di sana seringkali terjadi kram pada otot ya. Jadi jarem, kalau orang Jawa bilang itu langsung kakinya jarem semua, nyeri seperti itu, sampai ada yang sulit bangun karena nyeri yang hebat sekali pada otot-otot kaki. Karena selama kita berada di sana, selama melakukan ibadah haji di sana, memang semua aktivitas dilakukan dengan berjalan. Jadi harus segera dibiasakan mulai dari sekarang. Ada sebuah tes uji jalan yang disebut dengan rumus 56, yaitu uji jalan 6 menit. Ini semacam tes untuk mengukur tingkat kebugaran seseorang dengan berpatokan pada capaian tingkat konsumsi oksigen dengan rumus 56 yang berpatokan pada jarak tempuh. Rumus 56 ini adalah parameter paling mudah untuk mengukur kemampuan fungsional seseorang. Jadi ini bisa mengetahui seberapa bugar kondisi fisik kita ya dengan melakukan uji ini, tes ini. Istilah 56 ini memudahkan
kita untuk mengingat 5 berarti 500 meter dan 6 berarti 6 menit. Artinya, jika kita diminta berjalan selama 6 menit, ternyata hanya mampu mencapai jarak 300 meter, ditambah dengan capek, maka tingkat kebugaran dan endurance daya tahan kita masih harus ditingkatkan. Disebutkan bahwa tingkat endurance atau daya tahan kita itu berdasarkan rumus 56 dibagi menjadi 3 kategori. Jika kurang dari 300 meter, maka kebugaran kita jelek. Jika kita bisa mencapai jarak 300-400 meter, maka dikatakan bahwa kebugaran kita pada level sedang. Jika kita bisa menempuh jarak 400 meter sampai 500 meter, maka dikatakan bahwa kebugaran kita adalah baik. Jadi mulai dari sekarang, Bapak Ibu bisa mulai berlatih ya. Coba dihitung. Berjalan selama 6 menit, berapa jarak yang berhasil ditempuh oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin awalnya tidak bisa langsung 500 meter ya. Kalau belum pernah berlatih sama sekali, mungkin 6 menit ternyata kok cuma dapat 200 meter, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, setiap hari ditingkatkan. Coba berjalan lagi, dihitung lagi 6 menit, apakah sudah ada peningkatan untuk jarak yang berhasil ditempuh. Idealnya dalam waktu 6 menit kita bisa menempuh jarak 500 meter dengan tanpa terlalu capek. Itu yang disebut dengan kebugaran yang baik. Yang berikutnya adalah kurangnya kemampuan adaptasi. Ini juga bisa menjadi suatu masalah tersendiri selama kita melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Kegagalan adaptasi dapat menyebabkan stres psikis, kemudian secara tidak langsung stres psikis bisa menurunkan imunitas atau daya tubuh kita dan pada akhirnya bisa menjadi sakit. Para jamaah harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Menyesuaikan terhadap perbedaan waktu, perbedaan cuaca, perbedaan aktivitas, perubahan aktivitas ya, misalnya yang dulu tidak pernah jalan-jalan, sekarang harus banyak berjalan. Kemudian mengenai perbedaan makanan di sana dan juga interaksi dengan sesama jamaah. Mengenai masalah psikologis ini kemarin sudah banyak disampaikan, dikupas oleh para pemateri yang beberapa minggu yang lalu ya, itu sudah dijelaskan panjang lebar dari sisi psikologisnya. Itu yang memang harus diperhatikan. Kemudian sebagai tambahan ini sekarang kita agak berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita akan melakukan ibadah haji pada masa pandemi COVID-19. Ini akan membawa banyak sekali perubahan-perubahan yang cukup bermakna, baik pada persiapan dan juga selama pelaksanaan di sana nanti. Jadi yang harus kita ketahui ya, dan kita siapkan mulai dari sekarang. Jadi dari informasi yang saya kumpulkan untuk prosedur haji pada saat pandemi ini, jadi screening kesehatan sudah dilakukan sejak di tanah air ya, tentu saja semua harus di screening, dilakukan pemeriksaan penunjang ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa diperiksa rapid test, swab test, ronsen dada dan lain-lain ya. Ini tentu untuk menyingkirkan diagnosis adanya penyakit COVID-19. Jika memang sudah terdeteksi, terindikasi ada suspek untuk COVID-19, tentu tidak akan diperbolehkan untuk pergi melakukan ibadah haji. Kemudian nanti setelah kita berada di Mekah, kita harus menjalani karantina terlebih dahulu selama 4 hari, dan mungkin di sana juga
akan dilakukan pemeriksaan ulang, mungkin ya dilakukan lagi rapid test atau swab test untuk memastikan bahwa Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan tidak ada kecurigaan suspek COVID-19. Kemudian setelah protokol 2 minggu setelah tiba di tanah air juga kita harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Selama berada di tanah suci, selama kita melakukan ibadah haji harus mematuhi protokol kesehatan sesuai pedoman WHO, yaitu dengan memakai masker ya. Jadi masker ini dipakai setiap saat, kemudian jaga jarak atau social distancing, dan hand hygiene, yaitu cuci tangan. Dan protokol ini sudah diterapkan sejak dari keberangkatan. Dan memang kalau di sana itu memang sangat ketat sekali ya. Jadi mereka begitu ketat disiplin menerapkan protokol ini. Sejak dari keberangkatan, mulai dari di bandara, di pesawat, di dalam pesawat juga sudah diatur sedemikian rupa untuk bisa dilakukan social distancing. Di dalam bus yang mengantar kita bepergian selama di sana juga sudah dilakukan social distancing. Jadi kapasitas busnya dikurangi 50% ya. Jadi hanya boleh terisi 50%. Kemudian ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ini adalah tawaf ya di Ka'bah. Selama pandemi tidak diperbolehkan untuk memegang Ka'bah. Kemudian untuk barisan tawafnya juga diatur sedemikian rupa supaya tetap bisa berjarak ya. Jadi social distancing-nya tetap bisa dipenuhi, dan infonya para jamaah ini juga harus menggunakan semacam gelang elektronik yang bisa memantau posisi para jamaah sekalian. Jadi kalau misalnya jaraknya terlalu dekat itu bisa ada warning. Itu info yang saya tahu ya. Jadi memang sangat canggih sekali kalau di sana. Demikian juga selama sholat di dalam masjid juga diberi jarak, social distancing tetap. Sangat-sangat disiplin sekali. Pada saat berjalan, berpindah kemana juga seperti ini ya. Jadi tidak ada bergerombol sama sekali. Semuanya tetap rapi. Ini adalah gambar pada saat lempar jumroh. Lempar jumroh yang di sisi kiri juga sudah diatur spot-spotnya. Jangan sampai berdekatan. Kemudian yang di bawah adalah pada saat sa'i. Jadi sangat-sangat rapi, sangat-sangat tertib. Banyak sekali petugas panitianya yang menertibkan di sana. Kalau sampai melanggar tata tertib, setahu saya bisa ada denda, ada sanksi juga seperti itu. Jadi harus benar-benar patuh. Kemudian ini saat wukuf, fasilitasnya memang sangat bagus sekali dibanding dengan haji yang kalau kita reguler pada saat bukan pandemi ya. Ini jadi tendanya itu luas, nyaman, seperti itu, disediakan kursi dan diatur jaraknya. Dengan ada AC dan juga filter ya, untuk air purifier seperti itu. Protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan pedoman WHO, inti utama adalah penggunaan masker. Jadi Bapak Ibu memang harus menyiapkan. Jika menggunakan masker kain sebaiknya 3 lapis ya. Meskipun masker itu kain, tetap kain 3 lapis. Lebih bagus dengan masker bedah. Ini yang harus disiapkan. Apakah nanti dari pihak manajemen TCU yang harus menyiapkan pembekalan untuk logistik ini ya. Idealnya masker diganti setiap
8 jam. Jadi jika 8 jam harus diganti atau jika sudah kotor. Jika tidak memungkinkan, boleh diganti sehari 2 kali ya. Jadi setiap 12 jam, paling jelek sehari sekali. Jadi setiap 24 jam harus diganti maskernya. Kalau masker kain dicuci ya. Kalau masker bedah atau medis dibuang, diganti dengan yang baru. Kemudian selama di sana Bapak Ibu harus menerapkan social distancing ya, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter antar personal, harus benar-benar diperhatikan. Kemudian cuci tangan sesering mungkin. Bisa setiap 1 jam, saya sarankan setiap 1 jam kita harus mencuci tangan dan harus membawa hand sanitizer ya. Meskipun di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi tentu juga sudah ada disediakan hand rub, tapi sebaiknya kita juga harus masing-masing membawa. Kita harus mencuci tangan sebelum menyentuh wajah, sebelum makan, dan setelah dari toilet. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah etika batuk atau bersin. Jadi jika Bapak Ibu batuk atau bersin, tidak boleh ditutup dengan telapak tangan ya. Sebaiknya ditutup dengan tisu ya, tisu atau sapu tangan atau dengan punggung lengan bagian dalam ya, lengan bagian dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ini karena nanti kita di sana akan bercampur, berkumpul dengan banyak orang ya, dengan banyak orang, dan risiko terjadi penularan itu memang sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian harus benar-benar memperhatikan dan menerapkan keempat protokol ini ya. Kemudian selain protokol kesehatan yang perlu menjadi perhatian kita juga pada sarana prasarana atau fasilitas di lingkungan sekitar kita. Jadi diusahakan bahwa ventilasi udara di mana kita berada itu harus bagus, harus ada sirkulasi udaranya. Jadi sebisa mungkin, sedapat mungkin menghindari ruangan atau alat transportasi yang tertutup atau dengan ventilasi sirkulasi yang tidak baik. Ini mungkin agak sulit. Jadi idealnya seperti ini, tetapi mungkin tidak semudah itu diterapkan. Misalnya, jika kita berada di dalam hotel, belum tentu hotelnya itu bisa ada jendelanya seperti itu ya. Mungkin nanti di dalam kamar, jika biasanya satu kamar berisi 4 orang, nanti hanya akan diisi 2 orang saja. Paling tidak untuk menjaga kualitas udara di dalam kamar hotel. Jika memungkinkan sebaiknya tidak memakai AC. Kalau ada jendela lebih baik jendela dibuka, tapi tentu harus rela panas ya, sumuk atau gerah seperti itu. Karena di sana memang suhunya sangat-sangat panas sekali. Kalau misalnya tidak bisa ya harus memakai AC, mungkin dibantu dengan alat air purifier atau HEPA filter ya, HEPA filter untuk menyaring partikel-partikel udara. Seperti itu. Kemudian ini ada juga harus diperhatikan adalah durasi pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain ya, bercakap-cakap dengan orang lain disarankan tidak perlu berlama-lama. Kalau kita bercakap-cakap itu antara 5 sampai 15 menit. Jika lebih dari 15 menit sebaiknya dilakukan secara online seperti kita saat ini ya, kita melakukan virtual meeting seperti ini. Jadi intinya Bapak Ibu kalau tidak perlu, tidak ada urgent, sebaiknya tidak usah berlama-lama ngobrol seperti itu. Seandainya mau ngobrol harus jaga jarak ya, jaga jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Kemudian batasan jumlah orang dalam satu ruangan.
tidak boleh terlalu padat ya. Jadi dalam satu ruangan itu hanya diisi boleh beberapa orang saja. Hal yang penting juga yang harus kita siapkan mulai dari sekarang adalah menjaga daya tahan tubuh kita ya. Kita harus meningkatkan imunitas karena seperti diketahui bahwa infeksi virus itu sebenarnya adalah self-limiting disease, jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya asalkan daya tahan tubuh kita baik. Seandainya misalnya kita terinfeksi pun gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Jadi jangan sampai kita jatuh pada kondisi sakit yang berat. Itu ya. Jadi pentingnya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya seandainya kita terkena infeksi tidak sampai jatuh sakit. Jadi Bapak Ibu harus banyak konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang ya, baik mikronutrien maupun makronutrien. Boleh ditambah dengan suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Banyak minum air putih, Bu, disarankan sehari 2 liter ya untuk air putih. Istirahat yang cukup ya, jadi juga sudah disampaikan pentingnya istirahat untuk menjaga kondisi badan kita supaya tidak sampai kelelahan. Dan olahraga yang rutin ya, exercise mulai dari hari ini tidak perlu yang berat ya, bisa olahraga yang ringan 5 hari dalam seminggu dan paling tidak 30 menit sudah cukup ya, 30 menit. Kemudian adalah yang penting juga adalah mengelola stres ya. Jadi seperti sebelumnya tadi bahwa stresor juga bisa menyebabkan imun kita menurun. Mudah-mudahan di tahun depan sudah ditemukan vaksin ya untuk COVID-19 ini. Saat ini masih dalam uji klinis fase 3. Jadi masih kurang 1 fase lagi yaitu fase 4. Mudah-mudahan sebelum musim haji sudah bisa ada vaksin yang bisa diberikan kepada manusia. Mungkin nanti ini menjadi salah satu syarat wajib bagi calon jamaah haji selain biasanya kita cuma divaksin meningitis, sekarang wajib tambah vaksin COVID-19 seperti itu. Jangan lupa juga Bapak Ibu kita harus memperbanyak amal soleh ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena sedekah juga bisa mencegah musibah seperti itu. Amalkan zikir pagi dan petang, patuhi protokol kesehatan, dan kemudian bertawakal atas segala daya dan upaya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahu saya, seperti dijelaskan oleh Kiai Suhaimi sebelumnya bahwa para jamaah haji yang melakukan ibadah haji di tanah suci itu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini ya. Kalau kita sedang beribadah ke sana, kita akan dilindungi. Dan jika nauzubillah misalnya ada yang meninggal di sana juga bisa dihitung syahid seperti itu. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.